Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-33, 34 dan 35 dari surah Yusuf, yaitu menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, lebih khusus tentang Nabi Yusuf alaihi salam yang dimasukkan ke penjara oleh raja di Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam bukanlah yang melakukan kesalahan sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Tidak, Nabi Yusuf tidak ada melakukan kesalahan apa-apa. Tetapi karena raja melihat bahwasanya apabila Nabi Yusuf tidak dimasukkan ke dalam penjara, maka nanti akan lebih banyak orang yang menuduh istrinya, istri raja, melakukan perbuatan yang tercela dengan bujangnya di istana. Nah, untuk menjaga kehormatan kerabat diraja, untuk menjaga marwah diri mereka, maka mereka, yaitu raja, istrinya, dan juga raja meminta pendapat-pendapat dari penasehat-penasehatnya bagaimana supaya marwah atau harga diri raja dan ahli keluarganya itu tetap terjaga, tetap terpelihara. Akhirnya disepakatilah bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam, meskipun mereka telah mendapatkan bukti-bukti yang jelas bahwasanya Nabi Yusuf terbebas dari kejahatan, perbuatan yang tercela, yaitu melakukan perbuatan yang keji dengan istri raja, namun meskipun bukti-bukti yang jelas itu telah mereka dapatkan, tetapi raja dan orang-orang yang bersama dengannya tetap bersepakat Nabi Yusuf hendaklah dimasukkan ke penjara untuk beberapa tahun lamanya. Berapa tahun? Sampailah isu tentang istri raja melakukan perbuatan yang tercela dengan bujangnya itu reda atau hilang, karena di tengah masyarakat
di kalangan orang banyak sudah dipercakapkan tentang istri raja telah melakukan perbuatan yang tercela dengan Nabi Yusuf alaihi salam di dalam penjara. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam bukanlah telah melakukan kesalahan sehingga ia dipenjara, tidak, tetapi raja membuat keputusan itu Nabi Yusuf dipenjara adalah untuk menjaga dirinya dan ahli keluarganya dari tuduhan masyarakat banyak, yaitu masyarakat awam. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam menjalani lagi satu musibah di istana, yaitu di penjara di istana. Harapkan kalau sudah berada di istana mendapatkan kesenangan, yaitu makanan tersedia, minuman tersedia, tempat tinggal disediakan. Karena sebelum ini raja sudah berpesan kepada istrinya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada Nabi Yusuf, yaitu kepada anak muda yang sudah dibelinya dari para pedagang yang konon telah mendapatkannya ketika mereka dalam perjalanan di gurun pasir, yaitu dalam perjalanan dari Syam menuju Palestina. Nah, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi Yusuf berhasil dalam ujian, dan keberhasilan dalam ujian itulah yang meninggikan kedudukan Nabi Yusuf alaihi salam. Karena sebenarnya Nabi Yusuf sendiri yang memilih untuk dipenjara daripada tunduk dan patuh kepada keinginan istri raja itu. Apa maknanya bebas? Umpamanya tidak dipenjara, bebas, tetapi melakukan kejahatan. Lebih baik tidak mengapa dimasukkan dalam penjara, tapi tidak ada melakukan kejahatan apa-apa. Karena apabila melakukan kejahatan, yaitu tunduk kepada istri raja dengan melakukan perbuatan yang tercela, dan itu adalah kemaksiatan, itu adalah perbuatan dosa yang pasti. Berikutnya adalah menanti siksa dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap yang berdosa pasti akan disiksa. Itu sudah ketetapan Allah sebagai bentuk keadilannya. Allah menegakkan keadilannya, yaitu bagi siapa yang berdosa pasti akan disiksa. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian apalagi Nabi Yusuf adalah seorang yang telah diberi ilmu, sebelumnya sudah diterangkan, sudah diberi kebijaksanaan. Bahkan ada di antara ulama tafsir menyebutkan bahwasanya Nabi Yusuf telah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Maka bagi Nabi Yusuf tidak akan mungkin memilih untuk tunduk kepada istri raja sehingga melakukan perbuatan yang tercela, karena itu akan membawa kepada kehinaan bagi dirinya, dan juga ia adalah perbuatan yang sangat terkutuk sekali, apalagi dilakukan oleh seorang yang telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan itu tidak mungkin berlaku, karena seorang nabi dan rasul adalah yang maksum, yang dijaga dan dipelihara dari melakukan kesalahan. Maka Nabi Yusuf alaihi salam menyatakan bahwasanya penjara baginya adalah lebih baik. Bukan bermakna yang satu lagi yaitu baik, enggak. Tetapi ini untuk menerangkan bahwasanya Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara karena dengan dimasukkan ke dalam penjara tidak melakukan pelanggaran apa-apa, daripada berada di luar tidak di penjara tapi melakukan kemaksiatan.
yaitu dengan melakukan perbuatan yang tercela dengan istri raja. Maka dengan bersedianya Nabi Yusuf untuk dipenjara karena ingin menjaga diri, menjaga marwah, maka menunjukkan atau mengisyaratkan bahwasanya Nabi Yusuf memiliki kedudukan yang tinggi. Jarang orang yang berani menanggung resiko umpamanya di penjara. Nah, hanya karena ingin membela atau menjaga marwah dan kehormatan. Siapa yang mampu melakukannya adalah orang-orang yang betul kuat keimanannya, orang-orang yang betul teguh keyakinannya, orang-orang yang betul bersedia untuk berkorban apa saja. Nah, menderita itu hanya badan, tetapi hati, jiwa meskipun berada dalam penjara tidak akan menderita, karena penderitaan yang sebenarnya penderitaan bagi orang yang beriman apabila melakukan kemaksiatan. Selagi tidak melakukan kemaksiatan, maka sebenarnya tidak ada penderitaan. Jadi pelajaran yang sangat berharga yang akan kita dapatkan dari 3 ayat nanti adalah Nabi Yusuf alaihi salam diuji lagi dengan ujian, yaitu dimasukkan ke dalam penjara bukan karena melakukan kesalahan, tetapi karena ingin menjaga kehormatan. Dan Nabi Yusuf mendekam dalam penjara berapa tahun? Dari antara riwayat menyebutkan 7 tahun lamanya di penjara selama 7 tahun tanpa disebabkan karena melakukan kesalahan apa-apa. Tak ada melakukan kesalahan. Jadi yang biasa kita dengar, orang di penjara karena melakukan kesalahan, tapi Nabi Yusuf di penjara bukan karena melakukan kesalahan, tetapi karena memang itulah takdir Allah sebagai ujian, karena Nabi Yusuf lebih memelihara untuk menjaga kehormatan dirinya. Dan banyak yang kita dapati dari sejarah para pejuang, para ulama kita, yaitu mereka bersedia untuk dipenjara padahal mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa, karena bagi mereka meskipun dipenjara musuh hanya mampu untuk memenjarakan badan mereka, tetapi sebenarnya jiwa mereka, hati mereka adalah bebas, merdeka. Jadi kemerdekaan yang sebenarnya kebebasan yang sebenarnya kebebasan bukanlah yang berkaitan dengan badan, tapi berkaitan dengan hati dan jiwa. Ayat 33, 34 dan 35 dari surah Yusuf berarti menerangkan tentang satu lagi bahagian dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sebelum ini sudah kita dapatkan dari awal surah Yusuf dan akan terus berlanjut sampai ke akhir surah Yusuf. Jadi surah Yusuf yang panjang ini menerangkan tentang kisah perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihi salam. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Tadi pengantar tafsir, yaitu yang ringkas dari apa yang akan kita pelajari. Sekarang kita pindah ke tafsir. Namun sebelum itu kita akan membaca ayat yang akan kita tafsirkan, kemudian kita terjemahkan. Selepas itulah baru nanti kita dapatkan penjelasan yang lebih panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin
Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas sami'ul alim. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hi. Baik, kita terjemahkan. Qala, Nabi Yusuf berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, as-sijnu, penjara itu, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, mimma, daripada yad'unani ilai, apa-apa yang mereka serukan aku kepadanya. Apa yang mereka serukan kepada Nabi Yusuf? Untuk Nabi Yusuf melakukannya, yaitu supaya Nabi Yusuf tunduk dan patuh sajalah kepada keinginan istri raja. Nabi Yusuf tak mau. Tidak, saya tak mau patuh. Kalau itu yang dia perintahkan, tidak, saya tidak akan patuh. Kemudian diancam, sebelum ini kan diancam. Kalau begitu, Yusuf itu akan dipenjarakan kalau dia tak mau. Sampai ancaman itu kepada Nabi Yusuf mengatakan, kalau begitu penjara lebih aku sukai daripada aku mematuhi keinginannya. Wa illa, dan jika tidak, tasrif engkau ya Allah menghindarkan anni, dariku, kaidahunna, tipu daya mereka, asbu ilaihinna, aku menjadi cenderung kepada mereka, yaitu kepada keinginan mereka, untuk aku melakukan perbuatan yang tercela dengan mereka, dengan istri raja dan wanita-wanita yang lainnya. Wa akum minal jahilin, dan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bodoh, yang tidak mengetahui. Jadi ya Allah, kalau engkau tidak menghindarkan aku dari tipu daya mereka, maka aku akan cenderung untuk mengikuti kehendak mereka, dan aku akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bodoh. Maka ya Allah, hindarkanlah aku dari tipu daya mereka. Jadi Nabi Yusuf memohon kepada Allah. Nah, permohonan Nabi Yusuf itu dikabulkan oleh Allah. Fastajaba lahu rabbuhu, Tuhannya, fastajaba lahu, memperkenankan permintaannya. Fasarafa anhu, maka Allah menghindarkan daripadanya, dari Nabi Yusuf, kaidahun, tipu daya mereka. Nabi Yusuf selamat dari tipu daya mereka. Tapi selamatnya yaitu dengan dipenjarakannya Nabi Yusuf. Dengan dimasukkan dalam penjara, maka Nabi Yusuf menjadi tidak lagi berhubungan dengan istri raja dan wanita-wanita yang lainnya, karena Nabi Yusuf sudah terasing di dalam penjara. Innahu, sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, huwa, dia, as-sami'ul alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Thumma, kemudian, badalahum maknanya timbul atau muncul bagi mereka. Mereka siapa? Raja, istri raja, dan penolong-penolongnya yang membantu raja di istana. Timbul bagi mereka mimba'di, selepas atau setelah mara'aul ayat, setelah mereka melihat tanda-tanda atau bukti-bukti kebenaran Nabi Yusuf, bahwasanya bukanlah Nabi Yusuf yang melakukan perbuatan yang tercela, tapi istri raja itu betul yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan yang tercela dengan Nabi Yusuf. Maka pendapat mereka, pendapat raja dan orang-orang yang bersama dengannya, la yasjununnah, bahwasanya
Nabi Yusuf alaihissalam harus dipenjara hatta hin, sehingga waktu tertentu. Nah, itulah keputusan raja. Jadi raja tahu bahwa Nabi Yusuf itu tidak yang melakukan perbuatan yang tercela. Tahu. Ada bukti? Ada. Berapa bukti? Banyak buktinya. Yaitu bukti yang pertama, baju Nabi Yusuf koyak di belakang. Yang kedua, bukti yang kedua, istri raja sendiri sudah mengaku bahwasanya bukan Nabi Yusuf yang menggodanya, tapi dia yang menggoda Nabi Yusuf untuk menundukkan Nabi Yusuf kepadanya. Kemudian yang ketiga, bukti yang ketiga adalah bahwasanya wanita-wanita yang diundang ke istana, yang sampai mereka melukai tangan mereka atau jari-jari mereka, menunjukkan bahwasanya mereka para wanita itu yang terpedaya terhadap Nabi Yusuf alaihi salam. Maka dengan banyaknya bukti bahwasanya Nabi Yusuf bukanlah yang melakukan kesalahan, mestinya Nabi Yusuf itu dibebaskan. Tetapi raja pula membuat keputusan Nabi Yusuf dipenjarakan. Mengapa ya? Raja tidak berlaku bijaksana. Mengapa ya raja tidak berlaku adil? Karena ingin menjaga air muka, ingin menjaga marwah keluarga diraja. Karena sudah menyebar berita di luar sana bahwasanya istri raja telah menggoda bujangnya. Itu adalah perbuatan yang tercela. Maka raja tak mau itu berterusan, maka Nabi Yusuf dipenjarakan. Dengan dipenjarakan Nabi Yusuf, maka akan diketahuilah, difahamilah bahwasanya yang bersalah adalah Nabi Yusuf. Kemudian berita itu akan hilang. Tetapi pada akhirnya nanti Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara. Tapi nanti cerita ini di ayat yang berikutnya pula, dikeluarkan dari penjara. Namun Nabi Yusuf meminta kepastian dari raja bahwasanya dia keluar dari penjara adalah karena memang dia tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa. Raja mesti mengakui sekali lagi. Kalau tidak, tak mau keluar dari penjara. Begitu pula Kalau tak mau mengakui saya ini tidak melakukan salah apa-apa, saya tak mau keluar penjara. Mengapa raja berkeinginan Nabi Yusuf keluar dari penjara? Sebab raja telah mendapatkan takbir mimpinya dari Nabi Yusuf dari dalam penjara. Yang takbir mimpi itu menyelamatkan negeri Mesir dari kesengsaraan, bahkan mungkin juga dari malapetaka, yaitu dengan datangnya 7 tahun berturut-turut kemarau panjang di Mesir. Tanam-tanaman tak ada yang tumbuh, binatang ternak banyak yang mati, manusia kehausan. Nah, tapi dengan takbir mimpi Nabi Yusuf, maka persoalan yang menimpa bukan hanya di Mesir tapi di negeri-negeri lain, tetapi di negeri Mesir itu dapat terselesaikan karena Nabi Yusuf memberikan takbir mimpi sebelum 7 tahun yang sengsara itu. Hendaklah penduduk negeri Mesir berhemat, karena di 7 tahun sebelum 7 tahun yang susah itu tanam-tanaman tumbuh dengan baik, hasilnya banyak, binatang ternak berkembang biak. Maka jangan makan semuanya, jangan habiskan di masa tanam-tanaman itu tumbuh dengan baik, binatang ternak itu berkembang biak dengan banyak. Jangan, karena nanti akan kehabisan makanan nanti di 7 tahun berikutnya. Itulah yang menjadikan raja berkeinginan supaya Nabi Yusuf itu dikeluarkan dan diberikan kepercayaan kepadanya untuk
menguasai, untuk berkuasa menguruskan negeri Mesir. Tapi Nabi Yusuf pula mengatakan, tidak, selagi raja tidak menyatakan saya adalah yang tidak bersalah, saya tak mau keluar dari penjara. Bagi saya penjara ini menyenangkan. Berarti Nabi Yusuf itu seorang yang tegas. Nah, ketegasan itu penting kalau mau menjadi pemimpin. Tapi kalau pemimpin itu tidak tegas, maka nanti akan terkaburkan mana nilai yang mesti ditegakkan dan diperjuangkan, dan itu mesti dipertunjukkan, mesti diperlihatkan kepada orang-orang yang dipimpin. Maka kalau pemimpin tidak mampu untuk memperlihatkan nilai-nilai kebenaran, maka apa yang akan diharapkan dari pemimpin itu? Karena pemimpin yang sebenarnya pemimpin adalah yang menjalankan nilai kebenaran dan yang memperjuangkannya, meskipun risikonya adalah dipenjara sekalipun. Itu penting itu. Karena musuh itu ada kalanya menggunakan cara ancaman. Kamu tak mau tunduk kepadaku, aku akan penjara. Kalau kawan itulah takut di penjara, ayalah apa keinginanmu? Sudah, akhirnya patuh tunduk kepada keinginan musuh. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam patut untuk dijadikan contoh karena berlaku pada masa dahulu dan boleh jadi akan berlaku pada masa sekarang. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Di ayat yang ke-33, Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan bahwasanya penjara adalah lebih disukai daripada, berarti ada 2. Daripada yang pertama tadi penjara. Penjara lebih disukai daripada, yang kedua adalah daripada tunduk atau patuh kepada apa yang diinginkan oleh wanita itu. Wanita itu siapa? Istri raja. Namanya siapa? Ada yang mengatakan namanya Zulaikha. Ada lagi yang mengatakan namanya Zalikha. Jadi bacaannya beda. Ada yang mengatakan Zulaikha, tapi ada pula yang mengatakan Zalikha. Tapi tak penting bagi kita nama itu. Yang penting adalah istri raja telah berusaha untuk menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu dengan menundukkan Nabi Yusuf kepada kehendaknya, yaitu supaya Nabi Yusuf melakukan perbuatan yang tercela dengannya. Tapi Nabi Yusuf tidak mau. Perkataan Nabi Yusuf, penjara adalah lebih aku sukai dari apa-apa yang mereka inginkan untuk aku melakukannya, yang sudah kita terangkan tadi. Mengapa ada kata penjara lebih aku sukai? Karena dalam ayat sebelum ini istri raja telah mengeluarkan ancaman, yaitu kalau Yusuf itu tidak mau patuh kepada apa yang aku perintahkan ia untuk melakukannya, aku akan memenjarakannya. Maka ketika Nabi Yusuf mendengar bahwasanya ancaman istri raja itu adalah penjara, maka Nabi Yusuf mengatakan, aku lebih menyukai penjara itu. Kalau itu ancamannya, itu akan aku pilih daripada aku melakukan perbuatan yang terkutuk dengannya. Tidak, aku sekali-kali tidak akan melakukannya. Bermakna Nabi Yusuf tegar di atas jalan kebenaran, kokoh di atas jalan kebenaran, tidak sedikit pun goyang oleh ancaman. Ini pelajaran yang berguna. Ikuti jejak para nabi, para rasul, karena mereka adalah contoh teladan
kisah para nabi dan rasul disebut di dalam Al-Quran untuk dijadikan contoh dan teladan. Tegarlah, kokohlah di atas jalan kebenaran. Apapun resiko, tanggung, karena itulah dia hidup. Hidup ini adalah perjuangan, dan perjuangan mesti dibuktikan dengan pengorbanan. Nah, kalau tak mau berjuang, jangan hidup, karena hidup ini adalah perjuangan. Tak mau berjuang, jangan hidup, mati saja. Karena setiap orang yang hidup, orang beriman yang hidup, mereka akan berjuang. Dan setiap orang yang berjuang mesti rela berkorban. Berkorban apa saja. Kalau masuk penjara masih berkorban, ya badan tak nyaman, itu saja. Belum lagi mempertaruhkan nyawa. Yang mati di tiang gantungan itu mempertaruhkan nyawa. Mampu untuk melakukannya? Ya, demi tetap berada di atas kebenaran. Karena tujuan hidup kita bukan hidup di dunia ini. Tujuan hidup kita adalah hidup di akhirat nanti. Karena hidup yang sebenarnya hidup adalah hidup di akhirat, dan yang menentukannya adalah hidup di dunia ini. Apa gunanya hidup senang di dunia ini? Umpamanya terselamat dari penjara, tetapi nanti dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Mana? Pilih mana? Maka orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang berilmu akan memilih kehidupan yang di akhirat itu. Kita memang ingin hidup di dunia dalam kebaikan, hidup di akhirat juga dalam kebaikan. Tetapi apabila mesti memilih, maka kita akan memilih hidup di akhirat. Karena walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu adalah lebih kekal, lebih baik, karena tidak sementara seperti di dunia. Kemudian hidup di hari akhirat itu adalah sebagai pembalasan. Kalau di dunia ini adalah sebagai ujian. Maka bila sebagai ujian, maka kita jalani sebagai ujian. Sampai masanya akan berakhir ujian itu, dan kita akan petik, kita akan nikmati hasilnya untuk selama-lamanya di hari akhirat. Wa inna daral akhirah, sesungguhnya kampung akhirat itu lahiyal hayawan, itulah dia kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Tapi banyak yang tak mengetahui, tak berilmu, tak mengaji, macam mana mau mengetahui? Atau tahu tetapi pengetahuannya itu dikalahkan oleh kehendak hawa nafsu yang sangat mencintai dunia, atau tambah satu lagi kata, yang tamak kepada dunia, tak pernah puas dengan dunia sehingga mengorbankan akhirat. Nabi Yusuf alaihissalam menjawab ancaman wanita itu dengan mengatakan, penjara bagiku adalah lebih aku sukai daripada apa-apa yang wanita itu serukan kepadaku. Tapi dalam ayat ini Nabi Yusuf tidak mengatakan wanita itu. Kalau wanita itu satu orang, istri raja. Tapi dalam ayat ini mereka, yang mereka serukan aku untuk melakukan perbuatan yang tercela itu. Kalau mereka berarti lebih dari satu orang. Siapa yang dimaksud oleh Nabi Yusuf? Berarti bukan hanya istri raja yang dimaksud oleh Nabi Yusuf. Rupanya yang berniat jahat kepada Nabi Yusuf bukan hanya istri raja saja, tapi wanita-wanita yang diundang ke istana pun juga. Apa sebab? Dalam tafsir disebutkan, apa kata wanita-wanita lain? Kepada istri raja, kami terpedaya oleh Yusuf itu, maka
apabila kamu terpedaya, wajar, karena siapapun wanita akan terpedaya dengan ketampanan Yusuf itu. Jadi ketika istri raja itu mengatakan, aku akan memaksanya untuk tunduk dan patuh kepadaku, maka kata wanita yang lain, kami sepakat seperti yang kamu katakan itu. Oh, berarti sekarang bukan istri raja saja yang berpendapat dan berkeinginan untuk menundukkan Yusuf, tapi wanita-wanita yang lain pun sudah mendukung. Bukannya menghalang keinginan istri raja itu, tidak, tapi malah bersetuju pula. Nah, karena telah bersetuju pula, bermakna Nabi Yusuf tidak hanya menghadapi satu orang, tapi menghadapi banyak orang. Maka Nabi Yusuf pun berkata, mereka yang mereka serukan aku untuk melakukannya, yaitu untuk melakukan perbuatan yang tercela, yaitu zina. Nah, kita sebut perkataan zina karena perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan keji sekali. Jadi siapa yang dihadapi oleh Nabi Yusuf? Istri raja. Yang bersama istri raja pula sekarang adalah wanita-wanita yang lain. Bermakna mereka bisa membangun opini. Ini istilah bahasa sekarang. Bisa membangun, bisa membuat pendapat bahwasanya apabila berlaku umpamanya perhubungan yang tidak terpuji antara istri raja dengan Nabi Yusuf, mereka bisa saja memutarbalikkan fakta bahwasanya itu berlaku bukan karena keinginan istri raja, akan tetapi keinginan Nabi Yusuf alaihissalam. Bisa fakta itu dibalikkan? Oh, bisa. Sekarang ini mudah sekali orang membuat opini, yaitu lain yang sebenarnya berlaku, lain pula yang terjadi. Maka nanti kalau ada menjumpai orang yang baik dituduh jahat dan orang yang jahat dipropagandakan baik, itu biasa. Karena dari dahulu orang-orang yang memang suka berbohong, berdusta, memang salah satu misi mereka adalah membalikkan fakta sehingga membohongi, menipu orang banyak bahwasanya yang orang yang baik itu orang yang jahat, orang yang jahat itu pula orang yang baik, dan itu adalah kezaliman, yaitu perbuatan zalim karena telah berbohong, dan setiap kebohongan itu adalah merusak nilai. Ketika nilai dirusak, maka tidak akan mungkin mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kasih sayang, tak akan mungkin didapatkan. Kapan mendapatkan yang kita sebutkan tadi, yaitu yang baik-baik di tengah masyarakat? Apabila tidak melakukan keburukan, tidak melakukan kebohongan, tidak melakukan tipu daya, pengkhianatan, dan pengrusakan nilai-nilai mulia. Nabi Yusuf alaihi salam memilih untuk menanggung risiko meskipun dimasukkan ke dalam penjara. Yang dihadapi adalah istri raja. Lalu bagaimana sikap Nabi Yusuf? Nabi Yusuf berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri raja ini memang kuat, tetapi di sana ada lagi yang lebih kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf pun mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah, wa illa tasrif anni, dan jika engkau ya Allah tidak memalingkanku, tidak menghindarkanku dari kaidahunna, dari tipu daya mereka, asbu ilaihinna, aku akan melakukan atau cenderung untuk melakukan perbuatan yang tercela
dengan mereka dengan wanita istri raja dan wanita-wanita yang lainnya. Oh, aku tak ingin itu berlaku, maka aku memohon kepadamu ya Allah untuk menghindarkanku dari tipu daya mereka. Wa akum minal jahilin, dan apabila engkau tidak menghindarkanku dari tipu daya mereka, kemudian aku melakukan perbuatan yang tercela itu, termasuklah aku ke dalam golongan orang-orang yang jahil. Jahil maknanya yang bodoh. Apa makna bodoh? Bodoh yang tak tahu apa-apa. Nah, boleh jadi orang yang melakukan kejahatan itu bukan tak tahu itu adalah keburukan, kejahatan, tapi mengapa mereka melakukannya juga? Karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Sudah tahu kemudian melakukannya juga sama seperti tidak tahu. Maka masuklah ke dalam kumpulan orang-orang yang tidak tahu, bodoh. Jadi sebenarnya ada satu lagi kata tambahan dalam bahasa kita, yaitu bodoh murakkab namanya. Jahil murakkab. Orang yang tidak tahu kemudian dia mengatakan dia tidak tahu, memanglah betul dia bodoh, tak tahu, kemudian dia mengaku tidak tahu. Tapi yang menjadi persoalan adalah dia tahu tapi dia buat juga perbuatan itu. Maka samalah dia melakukan perbuatan seperti orang yang tidak tahu. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang dua kebodohannya, yaitu sudah tahu mestinya tak buat, tetapi buat juga. Adalah dua kesalahannya, yaitu mestinya dengan ilmu dia tak buat, tetapi yang kedua dengan ilmu itu dia pula melakukan kejahatan. Dua kesalahan, satu tidak mengamalkan ilmu dan satu lagi melakukan kejahatan. Maka jangan sampai itu berlaku pada diri kita. Wa akum minal jahilin, dan termasuk aku ke dalam golongan orang-orang yang bodoh. Ini perkataan Nabi SAW, yaitu samalah aku seperti orang yang tak tahu. Padahal sebelum ini Nabi Yusuf alaihissalam telah diberi pengetahuan oleh Allah, telah diberi kebijaksanaan. Bahkan ada di antara ulama tafsir berpendapat telah diberikan kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf alaihissalam sebagai orang yang tahu, Nabi Yusuf melakukan seperti mana pengetahuan yang telah dimiliki, yaitu menjaga marwah diri. Tidak mau patuh kepada istri raja meskipun istri raja, karena yang diperintahkan oleh istri raja itu adalah kemaksiatan, pelanggaran. Nah, doa Nabi Yusuf itu diperkenankan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lahu rabbuhu. Fa yang ada di pangkal ayat itu namanya fa litakib. Maknanya selesai saja Nabi Yusuf berdoa langsung dikabulkan oleh Allah pada masa itu. Jadi pada masa itu Nabi Yusuf minta dihindarkan dari tipu daya, Allah langsung menghindarkan Nabi Yusuf dari tipu daya. Bagaimana cara Allah menghindarkan Nabi Yusuf dari tipu daya? Keputusan raja, Nabi Yusuf dipenjara. Dengan dipenjara, terpisahlah Nabi Yusuf dari istri raja. Terpisah dari istri raja, selamatlah dari tipu daya istri raja. Tapi mesti masuk dalam penjara. Tak apalah. Bagaimana? Pilih di penjara untuk selamat dan terhindar dari kemaksiatan? Ya, penjara bagiku lebih baik daripada aku pula melakukan kemaksiatan. Oh tidak, itu adalah orang yang pintar, orang yang pandai. Karena apalah maknanya kenikmatan karena melakukan kemaksiatan? Memang ada kenikmatan dalam melakukan kemaksiatan, tapi itu kenikmatan hawa nafsu yang dihiaskan oleh syaitan, yang akibatnya akan ditanggung berupa siksaan mungkin di usia yang tersisa dan pasti di akhirat di hari pembalasan.
Maka orang yang pintar tidak akan mungkin melakukan kemaksiatan karena akan menanggung akibatnya. Innahu huwas samiul alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mengapa di ujung ayat ada disebutkan Allah Maha mendengar? Allah mendengarkan doa Nabi Yusuf alaihissalam yang berdoa dengan penuh pengharapan. Al-Alim, Maha mengetahui. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa dengan ikhlas mata-mata karena Allah. Maka apabila berdoa, berdoalah dengan penuh pengharapan dan dengan ikhlas merendahkan diri di hadapan Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu itu akan diperkenankan. Berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dihadapi siapa yang dihadapi ini? Istri raja yang dihadapi. Kuat, ya kuat, tetapi Allah lebih kuat. Allah Maha kuat. Maka saya meminta kepada Allah, ya Allah. Ini apabila kita buat kepada Nabi Yusuf, ya Allah, apabila Engkau tidak menghindarkanku dari tipu daya mereka, pasti aku akan melakukan perbuatan yang tercela dengan mereka itu, dan termasuklah aku nanti ke dalam golongan orang-orang yang bodoh. Ya Allah, jangan sampai aku melakukan perbuatan yang tercela, dan jangan sampai aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bodoh. Maka hindarkanlah aku ya Allah dari tipu daya mereka. Allah perkenankan. Itu nikmatnya hidup bersama Allah, yaitu apabila kita meminta kemudian diberi. Itu nikmat sekali. Ketika kita memohon Allah perkenankan, itu nikmat sekali. Kenikmatan orang beriman ketika berdoa kepada Allah, Allah mengabulkannya. Tak ada lagi yang lebih nikmat dari itu. Apa sebab? Karena ketika kita berdoa, apa yang kita minta? Yaitu apa yang kita tak mampu menyelesaikannya sendiri. Nah, ketika itu Allah yang menyelesaikannya untuk kita. Itu dia kenikmatan yang luar biasa, dan itu akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Ayat yang ke-35. Summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Kemudian, apabila kemudian bermakna sudah berjalan, sudah berlalu kisah yang sebelum ini, yaitu Nabi Yusuf sudah membuat keputusan, yaitu memilih penjara, tidak mau tunduk dan patuh kepada apa yang dikehendaki oleh istri raja. Tentulah cerita ini dipercakapkan di luar istana, maka raja ingin menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mulut orang di luar sana tak bisa ditutup. Bagaimana cara menghentikan isu ini supaya tidak beredar lagi di luar sana? Maka raja meminta pendapat siapa-siapa yang ada di sekelilingnya, pada istrinya, kepada penolong-penolong, penasehat-penasehatnya. Akhirnya kemudian, maka kata kemudian ini berarti berjalan beberapa waktu, kemudian muncul pendapat, fikiran yang berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelum ini, apakah raja berpendapat memenjarakan Nabi Yusuf? Tidak. Sebelum ini siapa yang ingat? Yaitu di ayat yang ke 29. Yusuf, a'rid an hadza. Raja mengatakan, wahai Yusuf, berpaling dari kejadian ini. Maknanya jangan ceritakan pada siapa-siapa, diamkan diri, jangan cerita pada siapa-siapa, jangan sampaikan apa-apa kepada orang lain tentang kejadian ini, yaitu kejadian raja mendapati istrinya dan Nabi Yusuf dalam kamar yang tertutup. Maka Nabi Yusuf pun patuh, ya, tak mau cerita sama siapa-siapa. Itu pendapat yang sebelum ini ada.
pendapat Nabi Yusuf di penjara? Tidak ada. Sekarang pendapat raja. Tadi pendapat raja, Nabi Yusuf dibebaskan saja, tapi diingatkan jangan cerita-cerita. Sekarang pendapat raja, dengan meminta pendapat orang-orang yang ada di sekitarnya. Pendapat raja sekarang adalah Yusuf dimasukkan ke penjara. Untuk sampai kepada Yusuf dimasukkan ke penjara, tentu mereka raja, istri raja, semuanya mengetahui bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam memang tidak sepatutnya dimasukkan ke dalam penjara karena bukti-bukti, bukan satu bukti, mimba di mara'aul ayat, selepas mereka melihat, setelah mereka melihat ra'au, melihat al-ayat, bukti-bukti yang banyak. Berarti bukan satu bukti, bukan dua bukti. Tadi sudah kita terangkan beberapa bukti. Semestinya kalau sudah melihat banyak bukti Nabi Yusuf itu tidak melakukan kesalahan, semestinya tidak dipenjara. Tetapi sekarang muncul pikiran baru, tidak ada sebelumnya. Sekarang muncul pikiran baru bahwa Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghentikan percakapan yang di dalamnya adalah tuduhan kepada istri raja karena bisa mencemari kehormatan keluarga istana. Oh, jadi Nabi Yusuf mesti menanggung kesusahan disebabkan karena kesalahan orang lain. Orang lain yang bersalah, Nabi Yusuf yang menanggung akibatnya. Ada hikmahnya? Itu musibah, itu ujian. Ada hikmahnya? Tidak ada satu pun yang menimpa orang-orang beriman melainkan ada hikmah di sebaliknya. Apa hikmahnya Nabi Yusuf di penjara? Pada ayat-ayat yang akan datang. Jadi belum berakhir sampai di sini kisah Nabi Yusuf. Masih ada lagi ayat-ayat berikutnya. Maka episode berikutnya, yaitu ayat selanjutnya, menerangkan tentang Nabi Yusuf di dalam penjara. Apa yang berlaku dalam penjara ketika Nabi Yusuf dalam penjara dalam rentang waktu 7 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun, maka nanti kita akan dapatkan di ayat-ayat yang berikutnya. Jadi 3 ayat yang kita bahaskan ini adalah lebih khusus menerangkan Nabi Yusuf dimasukkan dalam penjara bukan karena Nabi Yusuf melakukan kesalahan, tetapi raja membuat keputusan untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarga istana sampai-sampai mengorbankan orang yang tidak berdosa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.